Oke, kita belajar tentang assertive training. Atau disingkat AT ya. Kalau teman-teman nanti coba googling di di Google atau di Google Scholar, nanti teman-teman ketik assertive training atau assertive, nanti yang keluarnya ada assertive terapi, ada assertive community training gitu ya, ACT. Ada juga assertive training ya. Nah, jadi kalau yang kita gunakan adalah assertive training AT ya. Nah, sebenarnya isinya sama aja ya. Cuman kalau yang untuk nanti assertive community training itu lebih secara kelompok atau ke komunitas gitu. Oke, ini bahasan kita yang pertama adalah tentang definisi. Yang kedua, kita akan membahas indikasi. Lalu kita juga akan membahas tentang tujuan ya. Lalu kita juga akan membahas prinsip, kriteria terapis, lalu pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan ya. Nanti akan dijelaskan semuanya ya tentang assertive training. Kita mulai dari definisi ya. Definisi assertive training ya adalah tindakan untuk melatih seseorang mencapai perilaku asertif ya. Karena assertiveness itu kan diambil dari kata asertif ya. Lalu assertive training adalah program latihan perilaku untuk melatih seseorang menyampaikan kebutuhan, hak, dan menentukan pilihan tanpa mengabaikan hak orang lain. Jadi asertif itu adalah sebagai sebuah perilaku untuk menyampaikan kebutuhan, hak, dan menentukan pilihan tanpa mengabaikan hak orang lain. Bisa secara komunikasi ya, kita ucapkan dengan asertif, atau dengan perilaku kita ya. Jadi perilaku asertif. Jadi ada yang ucapannya asertif, ada juga perilakunya asertif gitu. Selanjutnya terapi untuk melatih kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, sikap, dan hak tanpa disertai adanya perasaan cemas. Ya seringkali ada ketika kita mengalami hal yang tidak enak gitu ya, terus kita ingin berpendapat atau kita ingin mengungkapkan bahwa hal tidak enaknya itu misalnya dengan baik itu seperti apa, atau itu ada perasaan cemas apakah dengan ucapan kita itu bisa diterima gitu ya, ataukah ucapan itu membuat diri kita jadi lebih baik gitu, lebih tenang, ataukah malah jadi cemas bahwa jadi khawatir apa yang kita ucapkan, khawatir apa yang kita lakukan itu malah berakibat negatif gitu. Ya. Oke, selanjutnya bahwa assertive training ini adalah komponen dari terapi perilaku dan suatu proses di mana individu belajar mengkomunikasikan kebutuhan, menolak permintaan, dan mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka, jujur, langsung, dan sesuai dengan pemahamannya. Jadi kita garis bawahi pertama, bagaimana kita belajar tentang mengkomunikasikan kebutuhan. Itu yang seringkali bagaimana orang itu bisa konflik gitu ya. Karena komunikasinya itu berbeda gitu, atau komunikasinya penyampaiannya tidak, sebenarnya disampaikannya menurut dia baik, ternyata diterima oleh resipiennya penerimanya itu ternyata malah sebaliknya gitu, malah tidak baik. Dan juga bagaimana kita menolak permintaannya. Nah, seringkali kita juga ada orang-orang tertentu yang sulit untuk menolak gitu ya. Karena tadi perasaan cemas tadi, takutnya kalau saya nolak nanti malah dianya nggak mau berteman dengan saya, atau malah dianya kecewa gitu ya. Dan banyak hal ya. Terus juga bagaimana kita mengekspresikan perasaan gitu ya. Bagaimana kalau dalam keperawatan jiwa itu kita ada namanya
namanya tuh apa, pengungkapan perasaan, atau namanya kalau dalam komputer itu saya jadi lupa ya namanya. Aduh, nanti kalau sambil ingat-ingat saya kasih tahu ya. Terus juga bagaimana kita juga mengucapkan kata-kata yang jujur gitu ya, langsung dan sesuai dengan pemahaman. Jadi kalau seringkali kan ketika misalnya ada suatu kejadian atau misalnya ada seseorang yang melakukan sesuatu, terus kamu yang berbuat ini ya, terus dia tuh cemas kan, takut kalau dia jujur nanti takutnya salah gitu. Kalau dia nggak jujur nanti malah salah juga gitu ya. Jadi inilah kita sedang latihan asertif ya. Baiknya seperti apa, terus juga bagaimana perasaan kita juga ketika kita bertemu dengan orang dengan masalah kesehatan jiwa, itu bisa membuat orang tersebut tuh misalnya dia diagnosanya perilaku kekerasan gitu ya. Dia marah-marah, dia agresif gitu. Apakah kita harus agresif juga? Apakah kita harus memukul meja gitu sehingga dia mau menuruti kata-kata kita, atau bagaimana? Nah, ini salah satunya dengan asertif gitu. Bagaimana dengan kita mengungkapkan asertif ini ya, kita jadi bisa memberitahu bahwa yang seharusnya dilakukan adalah A, B, C, D, atau misalnya bahwa pasien tersebut bisa mengikuti apa yang kita arahkan seperti itu. Oh ya, namanya dalam komputer itu adalah emotional katarsis ya. Emotional katarsis, saya baru ingat. Emotional katarsis, bagaimana kita bisa membuat lawan bicara kita atau klien kita itu mengeluarkan perasaan-perasaan atau emosinya gitu ya. Sehingga itu akan mengurangi masalahnya atau mengurangi beban perasaan. Oke, selanjutnya, individu yang menggunakan respon asertif mempertahankan haknya dan respect terhadap hak dan harkat orang lain. Jadi dengan ucapan kita, perilaku kita, kita tidak membuat orang tersebut atau lawan bicara kita atau klien tersebut itu menjadi rendah, gitu, menjadi dipojokkan, atau misalnya dia malah jadi memiliki perasaan yang negatif gitu. Enggak, jadi sama-sama kitanya positif, lawan bicara juga kita positif juga. Atau misalnya yang tadinya lawan bicara kita negatif ya, kitanya positif, jadi kita bisa membawa dia jadi positif. Seperti itu ya. Oke, ini mungkin biasa kita lakukan gitu ya, sehari-hari tentang asertif ini, tapi karena kita ranahnya dalam training gitu ya, dalam terapi gitu ya, maka perlu ada sesi-sesi tertentu. Di sini ada 5 sesi nanti dijelaskan ya. Terus juga bagaimana settingannya gitu, harus sesuai terus waktunya dan segala macam. Karena ini berupa terapi ya. Lalu disimpulkan bahwa terapi untuk melatih seseorang membentuk keasertifan sehingga mampu berperilaku asertif gitu ya. Jadi nggak semua orang loh bisa berperilaku asertif gitu. Ya, bagaimana kalau ada yang misalnya di WA misalnya, terus hari ini jadi nggak gitu misalnya, terus dia nggak jawab, cuma dibaca doang gitu misalnya. Kan ada perasaan ini cemas, apakah bahasa saya yang salah, atau misalnya dianya nggak suka sama saya atau bagaimana. Itu tadi diucapkan gitu, dan ya saya sendiri juga sering mengalami, dan kemarin juga mengalami bagaimana perubahan untuk merubah seseorang itu, merubah orang lain itu lebih sulit gitu. Apalagi diri sendiri juga udah sulit, apalagi orang lain. Nah, salah satunya dengan kita melakukan assertive training ini, kita melatih diri kita dan juga orang-orang yang kita temui untuk bisa bersikap asertif. Karena pada intinya kalau kita
baik sebenarnya. Kalau kayak ibarat kalau kita lagi senyum ya, senyum sama orang, pasti orang juga rata-rata kebanyakan pasti senyum juga gitu kan. Jarang ada yang misalnya ketika kita senyum dianya malah marah-marah, ngapain senyum-senyum, ngapain lihat-lihat gitu ya. Biasanya kalau nggak dapat uang bulanannya nggak sesuai dengan bulan yang kemarin, marah-marah gitu atau gimana, atau pengeluarannya malah tambah banyak gitu kan. Ya beda-beda lah, macam-macam ya. Tapi rata-rata ketika kita senyum ada perasaan yang, energi yang kita berikan gitu ya. Dalam quantum touch itu juga kan, dengan sentuhan ini juga dengan perilaku juga kita memberikan energi yang positif. Termasuk dalam hal asertif ini, ketika kita melakukan asertif pada diri kita, insya Allah orang lain juga akan bersikap asertif kepada kita. Ya kayak misalnya kalau di jalan juga kan, misalnya ada masalah gitu, nyenggol dikit, tiba-tiba ngapain lu nyenggol motor gue atau gimana gitu kan, ini harus ganti rugi segala macam, terus ini apa kamu yang salah gini, nah jadinya tambah rame gitu. Nah kalau di masalah kesehatan jiwa kan, kayak orang-orang yang misalnya berperilaku kekerasan, yang agresif gitu ya, terus juga orang yang misalnya memiliki harga diri rendah gitu ya, itu bisa diterapi dengan assertive training dan sembuh gitu ya. Bagaimana dia yang tadinya memiliki harga diri rendah kronis, dia bisa mengungkapkan perasaannya gitu ya, kebutuhannya, sehingga membentuk konsep diri yang positif gitu. Nah, indikasinya pertama manipulatif. Jadi orang-orang yang diberikan assertive training ini adalah orang yang manipulatif. Nah, biasanya orang yang berbohong gitu ya, yang tidak mau menunjukkan yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Banyak orang yang sebenarnya saya tuh nggak punya apa-apa, tapi dibilangnya wah saya tuh kaya segala macam gitu, orang yang waham gitu ya, itu bisa gitu ya. Terus juga yang agresif, marah gitu ya. Terus juga risiko kekerasan, kecemasan ya, ini bisa dilakukan dengan assertive training ya, dan juga keterbatasan hubungan sosial. Jadi kalau orang yang isos gitu ya, tapi nggak sampai gangguan gitu ya, masih resiko, nah itu dia bisa dengan assertive training ini. Jadi bagaimana dia bisa bergaul dengan lingkungannya, berteman dengan orang lain gitu ya. Bahkan ada juga yang kan nggak semua orang tuh bisa mudah gitu ya dapat teman gitu, bisa dengan mudah dapat sahabat gitu kan. Dengan latihan asertif ini insya Allah gitu ya, semua orang itu senang gitu. Karena asertif ini adalah yang semua orang suka gitu. Karena pada fitrahnya kita tuh menyukai kebaikan gitu, bukan keburukan. Kayak ibaratnya orang yang pelit itu tidak suka sama orang yang pelit gitu kan. Sukanya sama orang yang dermawan gitu, karena dia bisa mendapatkan sesuatu dan dia tidak mengeluarkan uang gitu. Orang yang sombong juga tidak suka sama orang yang sombong gitu kan. Nah, orang yang pada hakikatnya semuanya senang pada kebaikan, dan asertif ini semuanya pada menyukainya gitu, pada senang. Terus juga orang yang depresi juga bisa dengan asertif training ya, karena kecenderungannya perasaannya itu kan sangat orang yang depresi itu perasaannya tuh berada di titik yang paling rendah gitu. Dia tidak mau ngapa-ngapain, dia juga jangankan melakukan sesuatu ya, mengungkapkannya saja dia tidak bisa atau tidak mampu gitu. Nah, dengan latihan asertif ini, bagaimana seorang tersebut itu bisa menumbuhkan perasaannya yang positif tadi gitu ya, mengucapkan kebutuhannya sehingga orang lain juga tahu, oh ternyata hak dan kebutuhannya tuh seperti ini gitu. Lalu konsep diri rendah yang tadi ya. Konsep diri itu berarti kan banyak hal ya. Tidak hanya harga diri, tapi juga bagaimana otorisasi, bagaimana tentang peran dirinya gitu kan. Kalau terlalu banyak peran kan
dia akan mengalami konsep diri yang rendah gitu ya. Yang awalnya dia misalnya di rumah dia sebagai anggota keluarga gitu, ketika dia di luar rumah dia sebagai seorang pekerja gitu ya, dan juga dia misalnya di sekolah juga. Nah, dengan assertive training dia tahu gitu ya bagaimana mengungkapkannya. Tadi ya misalnya menolak dengan asertif itu seperti apa. Misalnya ketika ada temennya ngajakin, ayo kita nonton yuk, main yuk. Tapi kalau kondisi sekarang kan nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya kalau udah beres gitu kan, yuk biasanya ayo main yuk, atau nonton bola yuk, atau main bola. Padahal kita lagi ada deadline tugas tuh. Kan seringkali, aduh nanti disangkanya saya nggak setia kawan, nggak ini gitu kan. Nah, bagaimana kita menolak yang sehingga orang lain itu tidak sakit hati. Itu indikasinya. Lalu kita lihat kriteria terapisnya. Yang pertama minimal lulusan S2 Kedokteran Jiwa ya. Jadi nanti teman-teman kalau dalam masa kuliah juga masih bisa ya, bisa melakukannya, tetapi misalnya hanya sebatas penelitian, kayak misalnya nanti Mas mau penelitian S2-nya gitu ya, baru bisa. Terus juga berpengalaman dalam praktik keperawatan jiwa di rumah sakit minimal 2 tahun ya. Jadi sebenarnya emang banyak ya, terutama yang ibu bapak dosen juga yang sudah sering ke rumah sakit jiwa gitu ya, bolak-balik, bukan untuk berobat tapi buat membimbing praktik mahasiswanya ya, udah lebih 2 tahun kan ya. Nah itu bisa. Lalu peran terapisnya adalah pertama menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan. Nah ini yang harus kita garis bawahi, bahwa dalam memberikan terapis kita harus menjelaskan ya tahapan-tahapannya atau inform consent terhadap terapi atau training yang akan kita lakukan. Ini penting banget gitu, penting banget ya, apalagi di medsos sekarang tuh lagi tren tentang tentang ahli psikologi gitu ya yang melakukan terapi dan melakukan hal yang fatal gitu sehingga sampai viral dan segala macam. Sebenarnya yang harus kita tekankan adalah inform consent-nya gitu. Jadi terapi ini dijelaskan bahwa akan melakukan apa, A, B, C, D, berapa sesi, berapa lama dan segala macamnya. Itu harus clear dulu, harus jelas dulu, dan inform consent-nya kalau perlu ada tindak legalnya kan ditanda tangan, jadi disepakati seperti itu. Nggak bisa semenang-menang langsung aja terapi gitu ya, enggak. Karena apalagi kalau sekarang tuh zamannya media gitu ya, media itu luar biasa ya, ada video aja bisa dipotong-potong gitu ya, di fitnah gitu, banyak berita-berita hoax dan segala macam gitu. Makanya penting banget sekarang kita harus tahu tentang prosedurnya, tentang hukumnya dan segala macam, sehingga kita juga bekerjanya dengan aman gitu, dengan nyaman ya. Terus selanjutnya melatih kemampuan klien mengungkapkan pikiran dan perasaan, mengungkapkan kebutuhan dan keinginan, mengekspresikan kemarahan, bagaimana berkata tidak, menyampaikan alasan, serta mempertahankan perubahan asertif dalam berbagai situasi. Ini penting banget ya. Jadi bagaimana berkata tidak tadi ya, bagaimana kita menyampaikan alasan, apa yang membuat kamu tidak mau gitu, alasannya apa gitu ya, itu sulit ya. Seringkali kan kita bilang kenapa, bahasa kenapa itu kan sebenarnya tidak boleh ya, dalam komentar juga tidak boleh dan tidak asertif, karena seperti menyudutkan haknya gitu. Jadi bahwa kamu tuh nggak punya hak gitu, dan kebutuhan kamu tuh hanya untuk menuruti, dan kamu tuh sudah melanggar. Nah, itu bahasa kenapa itu makanya dihindari. Terus juga kriteria peserta lainnya adalah tadi ya, yang risiko kekerasan, sudah mendapatkan terapi generalis individu, keluarga, dan kelompok. Maksudnya terapi generalis adalah dengan SP1 gitu ya, dengan SP2, dengan SP3. Itu namanya terapi generalis. Kalau kita belajar AT ini adalah terapi udah advance ya,
Makanya yang bisa memberikannya yang lulusan S2 juga atau yang udah spesialis itu bisa. Lalu bersedia mengikuti 5 sesi program assertive training ini ya. Karena nanti ada 5 sesi. Jadi semuanya harus diikuti sampai beres. Jadi kalau misalnya cuma 1 sesi saja nggak bisa gitu. Atau mau paket hemat gitu 2 sesi nggak bisa. Harus 5 sesi. Yang kita bahas tujuannya adalah membentuk perilaku asertif. Terus juga meningkatkan penilaian terhadap diri dan orang lain. Meningkatkan harga diri, mengurangi kecemasan. Meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan hidup. Mengekspresikan sesuatu secara verbal dan non-verbal. Mengekspresikan kebutuhan dan hak. Melatih keterampilan interpersonal dasar seseorang. Mempelajari prosedur kognitif, afektif, dan perilaku untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Mengurangi penghalang secara kognitif, afektif untuk berperilaku asertif, seperti kecemasan, pikiran tidak rasional. Ya, kemarin udah belajar CBT kan sama Bu Rahmi. Ya, tentang pikiran-pikiran yang tidak rasional gitu ya. Bagaimana pikiran yang deduktif, hiperbola dan segala macam itu harus coba di-clearkan. Itu salah satunya bisa dengan asertif. Rasa bersalah dan marah. Lalu membantu individu memahami ya bahwa agresi merupakan bentuk perilaku yang harus dipahami, diterima, dimodifikasi dan dikontrol. Jadi kalau kita lagi marah gitu ya, pertama kita harus paham bahwa kita tuh lagi marah. Yang kedua, kita harus menerima gitu. Oh, kita tuh lagi emosi, lagi marah. Yang ketiga, bagaimana kita memodifikasi. Modifikasi itu merubahnya, merubah tadi yang harusnya marah itu dengan ucapan, ini dengan diam gitu. Yang tadinya dengan mau mukul jadinya diam. Itu modifikasi. Lalu dikontrol. Dikontrol tuh berarti tidak satu kali gitu. Yang namanya kontrol itu kan terus berkali-kali gitu. Dan kita tuh tidak akan pernah lepas dari yang namanya marah kan. Marah itu kan adalah bagian emosi yang normal dalam tiap orang. Kalau nggak ada marah, ya berarti kita nggak akan ada passion, nggak akan ada keberanian gitu dalam mempertahankan hak kita. Makanya ketika kita lagi marah, caranya ya dipahami, diterima, dimodifikasi, lalu dikontrol. Jadi kontrol itu akan terus-menerus kita mempertahankan bagaimana misalnya hari ini kita nggak marah, nggak marah, bisa tahan marahnya itu cuma 5 menit. Besok 10 menit misalnya. Besoknya lagi 30 menit, nah itu dikontrol seperti itu. Lalu selanjutnya, ekspresi marah untuk satu situasi belum tentu tepat untuk situasi yang lain. Jadi kalau kita marah itu kan kita lihat juga tempatnya, ya. Kita lihat juga kepada siapa kita marahnya, kan tidak lantas kalau marah pada anak kecil, kepada bayi kita marah ke bayi, kita teriak-teriakin, nggak sesuai gitu. Lalu metode untuk mengatasi perilaku agresif digunakan untuk menurunkan agresif secara lebih baik. Jadi ada sebuah metode asertif ini adalah ketika tadi prosesnya dimodifikasi dan dikontrol, itu proses asertif itu berjalan di situ. Oke, prinsipnya keterampilan yang dilatih dan teknik komunikasi yang digunakan. Jadi ada 2 hal prinsip, yaitu tadi ya keterampilan dan komunikasi. Jadi perilaku dan komunikasi sebenarnya. Dan perilaku ini harus sering dilatih gitu untuk membuat kita tuh menjadi kebiasaan. Ya, menjadi sebuah refleks gitu, refleks yang ketika terjadi seperti itu ya udah refleks berkata seperti itu. Kita lihat keterampilan dilatih adalah melatih individu memahami perilaku asertif dan agresif. Harus tahu yang asertif itu apa, agresif itu seperti apa. Mana positifnya, mana negatifnya. Mana kelebihannya, mana kelemahannya. Lalu membantu mengidentifikasi hak personal dan orang lain. Meningkatkan keterampilan asertif melalui praktik secara langsung. Melatih kemampuan berkomunikasi secara langsung pada orang lain. Mengekspresikan sesuatu dengan tepat. Ya, seringkali tidak tepat sehingga menimbulkan kecewaan, kecemasan, kemarahan.
menyampaikan perasaan dan pikiran, menyampaikan kebutuhan dan keinginan, mengekspresikan kemarahan. Dan juga mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional. Lalu kemampuan untuk menyampaikan komplain, opini, dan kontradiksi. Jadi kalau misalnya saya tidak sepaham, tidak sepakat dengan itu, bagaimana kita mengkomunikasikan. Lalu teknik komunikasi yang digunakan pertama menggunakan bahasa tubuh yang asertif, yaitu kontak mata yang tepat. Jadi kita harus memandang lawan bicara kita, gitu ya, ekspresi wajah sesuai dengan pembicaraan, gitu ya. Nggak lagi marah tiba-tiba sambil ketawa-ketawa gitu sambil matanya kiri kanan gitu ya. Terus juga volume bicaranya sesuai gitu ya. Postur tubuhnya tegak, rileks, memperhatikan jarak terapeutik gitu ya. Jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh gitu ya sambil teriak-teriak juga. Lalu selanjutnya menggunakan pernyataan saya. Pernyataan ini berfokus pada problem, bukan menyalahkan orang lain. Seperti saya menyukai untuk menyampaikan cerita saya tanpa interupsi, gitu ya. Ini contohnya gitu. Jadi jangan mengatakan misalnya saya tuh tidak sependapat dengan perkataan kamu, kayak gitu. Kan itu bahasanya langsung konfrontasi gitu ke kamu. Tapi bisa mengatakan kalau menurut saya gitu ya, alangkah lebih baiknya bla bla bla. Jadi nggak langsung misalnya saya tidak sependapat dengan pernyataan kamu atau saya berbeda dengan kamu. Kalau kamu itu begini-begini, kalau saya begini-begini. Nah, nggak seperti itu. Tapi lebih baik menyampaikan kebiasaan saya tuh sehari-hari adalah begini-begini-begini. Terus selanjutnya menggunakan fakta bukan kesimpulan sepihak seperti kamu membutuhkan kegiatan yang terencana. Dan itu seperti menjudge ya, bahwa kamu tuh harusnya begini-begini, atau misalnya kalau kemarin tuh saya belajar contohnya ya pas lagi wabah corona ini ada webinar bagus. Jadi dia bilang kalau kita itu misalnya bagi laki-laki bilang ataupun perempuan sih bebas ya, bilang ke suami kita atau istri kita gitu ya, yang belum punya istri, belum punya suami, jangan nanya. Ya misalnya nanya gitu, kelebihan dan kekurangan saya tuh apa ya, kamu tuh sukanya saya tuh seperti apa gitu. Jadi itu lebih seneng gitu dibandingkan kita menuntut bahwa kamu tuh kalau pakai baju tuh yang rapi dikit lah, jangan warnanya begini 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 begini, enggak gitu. Tapi dengan kita mencoba membuka dulu gitu, membuka ruang kita dulu, misalnya kamu tuh misalnya Umi misalnya gitu, Umi kamu suka suka pengennya saya tuh jadi apa sih gitu, pengen punya suami yang seperti apa sih gitu. Nah dengan ruang seperti itu dia berbicara dulu, baru oh begitu ya Mi, oke. Kenapa sih nanya gitu, kan biasanya ditanya nanti gitu. Enggak, saya mau introspeksi diri dulu aja gitu, mungkin selama ini ada kekurangan atau apa gitu. Nah, baru setelah itu baru kan dia kadang suka nanya balik gitu kan, kalau menurut kamu saya gimana sih gitu. Nah, kita ungkapkan dengan asertif juga gitu, jangan langsung kesempatan nih langsung di dibahas semuanya. Kalau nyuci piring itu harusnya diberesin apa segala macam, nggak seperti itu gitu. Jadi harusnya dilawan dengan asertif lagi, tapi salah satu pembukanya dengan kita membuka ruang dulu gitu. Lalu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan opini yang kita miliki ya. Nah, ini sebenarnya latihan terus menerus ya. Saya juga sampai sekarang masih latihan juga bagaimana kita mendengar gitu ya, dan lebih banyak mendengar dibandingkan kita berbicara. Makanya kayak sekarang ajar itu kan lebih banyak bicara ya, padahal yang bagusnya ya mendengar gitu. Nanti ketika kita sudah menyampaikan penyampaian, kalau kita dengarkan gitu respon dari yang lain gitu, kira-kira ada kasus seperti apa gitu, dan itu lebih membuka wawasan kita gitu untuk bisa bersikap asertif. Terus membuat penjelasan, ini penting banget ya.
kayak kita komunikasi itu harus jelas dulu ya, jelas tujuannya, jelas apa targetnya gitu ya, mau apa, apakah ini komunikasi terapeutik, apakah ini komunikasi sosial gitu ya. Kalau komunikasi sosial kan apapun dibahas gitu, tapi kalau komunikasi terapeutik terus juga assertive training harus jelas apa yang dibahasnya, apa yang akan dipecahkan, apa masalahnya seperti apa. Terus